Ya, baik. Saya bacakan kurikulum dari Pak Haris, di mana di sini nama lengkap beliau adalah Muhammad Haris Effendi Hasibuan, SPD, MSI, PhD, dengan nama panggilan Haris. Instansi asal adalah Universitas Jambi. Jabatan saat ini adalah sebagai Ketua Program Studi S2 Pendidikan Kimia. Kemudian tempat tanggal lahir Medan 23 Januari 1973. Alamat beliau saat ini adalah Jalan Kenali Jaya, Lorong Hijrah, nomor 80B, Kenali, Kota Baru, Jambi. Nah, kemudian untuk saat ini alamat kantor instansi adalah di FKIP Universitas Jambi. Kemudian nanti email kita bisa share, dan untuk Scopus ID atau Sinta ID-nya 572087400210. Kemudian bidang keahlian beliau adalah yang pertama research design, kemudian learning instruction, chemistry education, kemudian research and development. Nah, mata kuliah yang diampu beliau pada saat ini adalah yang pertama adalah metode penelitian pendidikan kimia, kemudian workshop pendidikan kimia, kemudian media pembelajaran kimia, pengembangan proses pembelajaran kimia, metode penelitian perlakuan kependidikan untuk mahasiswa S2, kemudian metode penelitian non-perlakuan kependidikan untuk mahasiswa S2, kemudian pembelajaran kimia dengan pendekatan saintifik untuk mahasiswa S2, penilaian otentik dalam pembelajaran kimia juga untuk mahasiswa S2, statistika pendidikan kimia untuk mahasiswa S2, dan isu global dalam pembelajaran IPA untuk mahasiswa S2. Riwayat pendidikan beliau, ya. Untuk S1 beliau dari Unimed, kemudian S2-nya USU Medan, dan S3-nya The University of Queensland, Australia. Nah, bidang ilmunya di sini untuk S1 pendidikan kimia, S2-nya kimia polimer, dan S3 adalah pendidikan kimia. Beliau memiliki pengalaman publikasi ilmiah yang luar biasa untuk 5 tahun terakhir ya Bapak Ibu, mungkin bisa lihat di layar monitor untuk pengalaman publikasi ilmiah beliau, baik untuk konferensi, seminar maupun pelatihan. Ya, mungkin dapat kita lihat bersama di sini. Ada 17 publikasi ilmiah dalam 5 tahun terakhir, ya, dari tahun 2018 sampai 2019 dan 2020. Ini malah 3 tahun terakhir ya, sudah ada 17 publikasi ilmiah yang telah beliau hasilkan. Kemudian beliau juga memiliki hak kekayaan intelektual atau HKI, ada 9. Ya, ada 9 di sini dari tahun 2019. Di tahun 2019, beliau memiliki HKI untuk model pembelajaran argumentasi based learning atau ABL, kemudian model pembelajaran kooperatif FASD learning, kemudian model pembelajaran argument based blended learning juga di tahun 2019. Kemudian di tahun yang sama juga beliau berhasil menciptakan model bimbingan pembelajaran sistematik scaffolding guidance. Kemudian di tahun yang sama juga beliau menciptakan model pembelajaran flip based argumentasi learning. Dan pada tahun 2020 beliau memiliki 4 HKI atau hak kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu model scaffolding pembelajaran inquiry, model scaffolding pembelajaran project based learning, kemudian ILKPD berbasis argumentasi untuk materi ikatan kimia, dan chemistry magazine berbasis argumentasi untuk materi hidrokarbon. Selanjutnya, untuk anggota organisasi cendikia, beliau di sini memiliki peran sebagai reviewer, ya, sebagai reviewer sebuah jurnal
internasional ya, Journal of Turkish Science and Education, Scopus 2 dari 2019 hingga sekarang, kemudian CG Open Q2 juga 2020 sampai, kemudian sebagai editorial member Journal of International Education Studies di OEG Kanada dari tahun 2020 hingga sekarang, kemudian editorial member Journal of Education and Training Studies USA 2020 hingga sekarang, editorial member World Journal of Education Kanada hingga sekarang, kemudian sebagai reviewer Jurnal Kimia dan Pendidikan Kimia JKPK Sinta 2 Solo Indonesia dari 2020 hingga sekarang, kemudian sebagai editorial member Jurnal Pendidikan Kimia JKPK Sinta 4 Unimed Indonesia hingga sekarang, kemudian sebagai ketua Dewan Pakar Ikatan Guru Kimia Wilayah Jambi dari 2017 hingga sekarang, dan sebagai Ketua Dewan Pembina Persatuan Pendidik Sains Kimia Indonesia Provinsi Jambi dari 2020 hingga saat ini. Nah, demikianlah kurikulum vitae dari materi kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita langsung saja serahkan waktu kepada Pak Haris untuk menyampaikan materi webinar kita pada siang hari ini. Kepada Pak Haris kami silakan. Silakan Pak Haris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat Bu sharing saya? Oke. Ya. Sudah Pak. Meli tadi semangat nian membacakan haki, padahal dia sendiri tuh harusnya punya haki nih semester ini. Mudah-mudahan Pak. Hasil tesis dia kemarin harus dihakikan segera itu. Amin. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala LPMP Universitas Jambi, Provinsi Jambi, yang saya hormati Pak Suyadi selaku Ketua PPSKI Provinsi Jambi, beserta staf, dan saya sayangi para guru sekalian, anggota PPSKI, guru-guru kimia di Provinsi Jambi, terlebih yang pernah berinteraksi dengan saya, banyak di sini. Saya lihat satu persatu tadi mahasiswa kita, termasuk Pak Holan ini masih semangat terus belajar nih Pak Holan. Halo Pak Holan, apa kabar? Ada Pak Holan, ada si Refki. Tadi saya lihat ada juga ya. Semua ada di sini, ketemu lagi semua. Baik, untuk mempercepat waktu presentasinya, saya akan mulai saja. Model pembelajaran kimia berbasis argumentasi. Kita hidupkan PowerPoint-nya dulu. Nah, jadi sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala LPMP tadi, memang benar Bapak Ibu sekalian bahwa pendidikan itu bukan hanya mengajari bagaimana mengetahui dan juga bagaimana melakukan, tetapi harus juga mengetahui mengapa. Jadi harus diperlukan sebuah deep thinking, berpikir mendalam. Nah, jadi yang dikatakan oleh Piaget itu bahwa belajar itu adalah berpikir tingkat tinggi, berpikir mendalam. Nah, bagaimana melakukan pembelajaran yang bisa mengundang siswa untuk berpikir mendalam, itu tergantung kepada model pembelajaran yang kita gunakan. Nah, salah satunya yang telah kami rancang adalah berasal dari keresahan kami sendiri, melihat lemahnya mahasiswa S1 pendidikan kimia di Unja terhadap penguasaan materi kimia. Mereka bisa menghitung hitung-hitungan kimia, tapi ketika ditanya mengapa, mereka nggak tahu. Dan ketika kita minta mereka membuktikan sebuah fenomena, dan mereka tidak mampu mencari buktinya, mencari bukti apalagi menghubungkannya dengan penjelasan yang logis. Oleh karena itu, maka kalau kita berkaca lagi kepada nilai PISA, ya, Program for International Student Assessment Indonesia, dari tahun 2003 sampai 2018 yang terakhir, itu Indonesia nggak beranjak dari 10 besar terbawah. Kenapa? Karena setelah dibaca di beberapa artikel, dan banyak artikel ahli mengatakan bahwa kemampuan HOTS siswa kita di bidang sains, termasuk kimia, itu rendah.
Jadi HOTS-nya ini, maaf saya masih menggunakan PPT berbahasa Inggris, tapi nggak apa-apa, saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Nah, rendahnya HOTS siswa kimia kita itu disebabkan oleh, mungkin salah satunya adalah cara model pembelajaran yang digunakan oleh guru itu kurang kurang menantang siswa untuk berpikir mendalam. Nah, biasanya itu dilakukan dalam satu arah dan tanpa aktivitas debat. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi keresahan itu, fenomena yang kami lihat di mahasiswa S1, rendahnya mereka penguasaan materi dan tidak mampunya mereka memberikan fakta dan keterangan penjelasan tentang fenomena sains yang mereka alami, maka itu mengindikasikan kepada kami bahwa adanya sesuatu bantuan yang perlu diberikan kepada proses pembelajaran kimia. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kemampuan berargumentasi siswa. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Yaitu dengan memanfaatkan penggunaan model pembelajaran cooperative learning. Ini didukung oleh Matuk dalam bukunya tahun 2015 bahwa mengatakan bahwa cooperative learning itu adalah model pembelajaran yang paling sesuai jika kita ingin meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi HOTS siswa dengan menggunakan model pembelajaran debat dan pembelajaran tidak langsung, artinya tidak satu arah tetapi dua arah. Nah, jadi kalau kita lihat dari yang pertama sekali mengeluarkan idenya argumentation skill itu adalah kemampuan berargumentasi, itu adalah Toulmin tahun 1958, lalu diperbaharui lagi oleh banyak artikel dan ahli, dan yang terakhir itu ada Dawson tahun 2016, itu mengatakan bahwa meningkatnya kemampuan sains siswa itu didukung oleh kemampuan argumentasi siswa yang meningkat, yang baik juga. Nah, menurut Toulmin ada minimal 3 kemampuan argumentasi itu. Dan ini yang jarang diketahui oleh guru-guru. Pertama adalah argumentasi itu adalah kemampuan yang melibatkan siswa untuk mampu membuat klaim. Klaim itu adalah sebuah pernyataan ataupun jawaban terhadap kontradiksi ataupun kondisi yang dialami. Apakah klaim yang dilakukannya itu berdasarkan fakta ataupun hanya merupakan firasat saja, itu yang membedakan antara orang yang memiliki kemampuan argumentasi atau tidak. Jika siswa yang memiliki kemampuan argumentasi, maka klaimnya itu akan dia dukung dengan evidence, data. Nah, data inilah yang sering kita lihat rendahnya kemampuan siswa kita untuk mencari evidence yang relevan untuk mendukung klaim yang telah dia lakukan. Dan selanjutnya lagi, jika siswa telah mampu mencari bukti evidence untuk mendukung klaimnya, maka siswa juga diminta untuk membuat alasan atau penjelasan. Nah, inilah yang namanya deep thinking process, proses berpikir yang mendalam. Nah, jika ini dilakukan oleh siswa dan jika kita mengajak siswa untuk selalu berpikir apa pilihannya ataupun apa klaimnya, lalu apa data yang mendukung klaim tersebut dan apa alasannya, maka ini kita sudah melatih siswa kita untuk berpikir argumentatif dan berpikir yang mendalam. Dan ini akan bisa meningkatkan kemampuan atau pemahaman konsep sains mereka. Nah, ini skema yang saya sebutkan tadi, yang menurut Toulmin bahwa minimal ada 3, ada klaim, ada data, dan ada warrant atau penjelasan. Selebihnya ini adalah tambahan, backing itu adalah teori yang mendukung, lalu rebuttal adalah sanggahan, kemungkinan penolakan terhadap klaim, dan qualifier adalah kondisi yang mendukung. Ini kita lewati saja. Nah, ini penjelasan tadi, klaim itu adalah justifikasi atau statement atau conclusion atau judgment, evidence itu adalah measurement, assessment, calculation, findings, utamanya ini adalah data-data, fakta-fakta, lalu warrant itu adalah explanation atau reason, dan selanjutnya. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita cerita mengenai cooperative learning, di mana kata Matuk tadi cooperative learning adalah model yang paling sesuai untuk meningkatkan kemampuan argumentasi, ada banyak model cooperative learning, ada inquiry based learning, ada two-stage, ada jigsaw, ada discovery learning, ada POE, predict, observe, dan explain, ada think, pair, share, ada problem based learning, dan lain-lain. Ini kalau kita lihat di buku Joyce tahun 2009, ini akan ada semuanya. Nah, di dalam berbagai literatur kita lihat bahwa cooperative learning ini telah mampu meningkatkan kemampuan 4C.
communication skill, di mana siswa diajak untuk berkomunikasi, berdiskusi, lalu collaboration skill, kemampuan untuk bekerja sama, lalu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, critical thinking skill, dan kemampuan berpikir kreatif. Dan selebihnya juga ada yang meningkatkan penguasaan konsep, daya tahan ingatan terhadap konsep yang lebih lama, kemampuan berdiskusi, minat untuk belajar sains, keyakinan diri dalam belajar sains, dan juga keinginan untuk berpartisipasi yang lebih dalam belajar sains akibat dari penggunaan cooperative learning ini. Nah, ini beberapa penelitian kami yang telah kami lakukan sebelumnya. Kami telah mencoba model Jigsaw itu tahun 2018 untuk meningkatkan kemampuan argumentasi. Jadi di samping model yang telah ditemukan orang ini, kami langsung pernah menggunakan Jigsaw untuk meningkatkan kemampuan argumentasi. Tahun 2018 juga kami pernah menggunakan to stray untuk meningkatkan kemampuan argumentasi. Lalu ajak discovery learning juga begitu, dan juga kami pernah menggunakan model ADI, argument driven inquiry, untuk meningkatkan kemampuan argumentasi. Nah, ini kalau kita lihat model Jigsaw seperti ini, polanya, TSTS juga, dan DL juga seperti itu. Nanti kita akan lihat dengan model yang kami usulkan, yang telah kami temukan. Nah, di penelitian kami, Bapak Ibu sekalian, di penelitian kami tahun 2019 lalu, kami telah mencoba membandingkan menggunakan model Jigsaw, TSTS, dengan DL. Dan dalam untuk meningkatkan kemampuan argumentasi. Nah, kami temukan bahwa Jigsaw dan TSTS ini lebih baik daripada discovery learning. Namun, hasil dari penelitian kami juga menunjukkan bahwa model Jigsaw dan TSTS tadi yang dikatakan lebih baik daripada model discovery learning itu memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah bahwa Jigsaw ini tidak memiliki tahapan yang jelas kapan kita guru bisa mengundang siswa, mengajak siswa untuk berargumentasi. Akibatnya siswa kebingungan bagaimana melakukan argumentasi dan kapan harus melakukan argumentasi. Karena ketiadaan tahapan yang jelas tadi. Akibatnya argumentasi yang dihasilkan siswa itu masih belum begitu baik kualitasnya. Nah, jalan keluarnya kami merancang sebuah model pembelajaran yang namanya argument based learning. Yaitu pembelajaran berbasis argumen. Yang di sini argument based learning ini mengadaptasi dari pola argumentasi Toulmin tadi, yaitu siswa diajak untuk membuat klaim, membuat evidence, dan membuat alasan. Nah, diharapkan model pembelajaran ini bisa membantu guru ketika guru ingin melatihkan kemampuan argumentasi di kelas. Nah, coba kita lihat berikutnya. Nah, ini model pembelajaran argumentasi yang telah kami rancang. Coba kita lihat. Nah, ini model argumentasi argument based learning tadi, dia memiliki 6 tahap. Yang pertama adalah tahap penyampaian materi, yang kedua tahap penyampaian ataupun tahap pengidentifikasian masalah, yang ketiga tahap argumentasi individu, di mana siswa secara individu diminta ataupun diinstruksikan oleh guru untuk mencari jawaban dan argumentasi dalam bentuk klaim, lalu evidence, dan penjelasan secara individu belum berkelompok terhadap problem yang telah didefinisikan tadi atau yang sudah diajukan tadi. Setelah waktu untuk bekerja secara individu ini selesai, maka guru membentuk sebuah kelompok di mana siswa-siswa, beberapa siswa, katakan 4-5 siswa dibentuk dalam satu kelompok, dan mereka berdebat untuk menyatukan pendapat mengenai argumentasi mereka yang mereka susun secara individu tadi, yaitu mereka membahas mengenai klaimnya, apakah mereka sama berpendapat dalam satu hal, lalu bagaimana evidence mereka mendukung jawaban mereka dan klaim mereka, lalu berikutnya bagaimana mereka menjelaskan hubungan antara data ini dengan klaimnya. Dan terakhir adalah diskusi kelas. Di sini kami sebutkan debat antar kelompok, disebut juga diskusi kelas, di mana diskusi kelas itu diundang beberapa kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dan terakhir adalah review yang dilakukan oleh guru dan siswa bersama-sama. Ini adalah model pembelajaran dari argument based learning yang telah kami rancang, dan ini telah mendapatkan sertifikat HAKI.